Jadi di sini kami sekelompok akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik. Oke. Pengertian statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistika. Oleh karena itu, statistik masing-masing adalah data dan pengetahuan. 1. Definisi statistik. Statistik diartikan sebagai fakta berupa angka yang dikumpulkan, disusun, dan ditabulasikan untuk menunjukkan informasi atau kesimpulan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Statistik juga dapat merujuk pada sekelompok hasil data yang telah dirangkai, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau format serupa lainnya. Jenis-jenis statistik. Pengumpulan data yang diklasifikasikan ke dalam banyak kategori tergantung pada kriteria tertentu. Terkait dengan statistik, ini adalah beberapa kategori statistik. 1. Mempertimbangkan orientasi pembahasan. Statistik dipisahkan menjadi berbagai macam matematika dan diterapkan berdasarkan arah perdebatan. 2. Tergantung tahapan dan tujuan analisis. Jenis statistik deskriptif dan inferensial dipisahkan berdasarkan analisis fase dan tujuan. Model deskriptif berkaitan dengan tata cara pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, model, dan format lainnya. 3. Informasi yang diperoleh dari premis persebaran penduduk. Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Keduanya didasarkan pada asumsi distribusi populasi data. Singkatnya, statistik parametrik adalah jenis data yang didasarkan pada model distribusi normal. Sementara itu, pendekatan distribusi bebas digunakan untuk tipe non-parametrik. 4. Tergantung berapa banyak variabel dependen yang ada. Statistik dibagi menjadi kategori univariat dan multivariat berdasarkan jumlah variabel dependen. Data semacam ini dikenal sebagai statistik univariat, hanya berisi satu variabel dependen. Statistik tipe multivariat memiliki banyak variabel dependen. Konsep dasar statistik. Statistik adalah kumpulan informasi yang mencakup data numerik dan juga data non-numerik yang dimasukkan ke dalam tabel atau grafik untuk mewakili suatu masalah. Data dan variabel. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan data adalah hasil rekaman penelitian baik berupa fakta maupun angka. Jelas dari pemahaman ini bahwa data dan variabel berbeda satu sama lain. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi atau informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari buku saya sebelumnya. Jenis-jenis data. Ketika masuk ke jenis data statistik, sebenarnya ada banyak variasi yang tersedia, tergantung pada sifat dan hasil pengukuran. Lihat saja penjelasan di bawah ini. Pertama, data kuantitatif. Data numerik adalah nama lain untuk informasi kuantitatif. Mengingat itu melambangkan nilai numerik seperti berapa banyak atau seberapa sering. Data kuantitatif memberi tahu kita berapa banyak objek tertentu yang ada. Ukuran berat, tinggi, dan variabel kuantitatif lainnya adalah beberapa contohnya. Berdasarkan kumpulan data, ada dua kategori untuk kuantitatif. Data diskrit dan data kontinu adalah dua jenis data kuantitatif yang berbeda. Aplikasi SPSS Statistical Product and Service Solution dapat digunakan untuk melakukan perhitungan secara manual maupun otomatis. Banyak alat ukur seperti penggaris, timbangan, stopwatch, termometer, dan lain-lain digunakan untuk mengukur data kualitatif. Data kualitatif. Data kualitatif adalah nama lain dari kata kualitatif. Karena fakta bahwa ini menggambarkan data dalam hal kategori, data yang kualitatif bukan numerik. Variabel kualitatif dalam data ini menggambarkan karakteristik seperti jenis kelamin seseorang, kampung halaman, bahasa, agama, dan lainnya. Data sekunder. Peneliti pasti akan menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh studi sebelumnya.
dalam penyelidikan mereka sendiri. Peneliti yang mengumpulkan data untuk tujuan tertentu kemudian membuatnya tersedia sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain adalah sumber dari jenis data ini. Data primer, semacam data studi yang dikenal sebagai data primer, dikumpulkan untuk pertama kalinya dari pengalaman atau kesaksian langsung karena data primer adalah nyata dan tidak bias, sering digunakan dalam penelitian. Data primer juga dapat disebut Data primer juga dapat disebut sebagai data mentah atau pengetahuan tangan pertama. Data primer biasanya dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara pribadi, kuesioner, survei, pemeriksaan fisik, dan observasi. Wawancara, akibatnya ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara atau metode wawancara. Bagi individu yang ingin mengajukan banyak pertanyaan secara langsung kepada responden atau informan, metode wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk meneliti data. Ada beberapa alat yang digunakan dalam prosedur wawancara yang perlu dipahami, termasuk deskripsi penelitian yang disediakan sebagai daftar pertanyaan dengan cara berikut: mencantumkan beberapa jenis wawancara. 1. Wawancara terpimpin, di mana pertanyaan dapat diajukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan. 2. Prosedur wawancara bentuk bebas, di mana wawancara dan responden membuka pertanyaan dan jawaban yang mengalir secara organik namun tetap konsisten dengan penelitian dengan tujuan. 3. Dengan menggabungkan dua metode wawancara yang pertama dapat dilakukan wawancara bebas terbimbing. Anda masih bisa memanfaatkan daftar pertanyaan, tapi Anda juga bisa menciptakan lingkungan yang santai untuk wawancara dan menanggapi beberapa tanggapan responden. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi saya adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana responden diberikan daftar pertanyaan atau pernyataan ditulis dan dimintakan untuk menanggapi. Sederhananya, kuesioner adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan data ketika peneliti yakin akan variabel yang akan diukur. Eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan untuk memastikan hasil dari suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh peneliti. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis. Studi kasus. Studi kasus adalah penyelidik terhadap sistem yang terikat atau suatu kasus atau berbagi kasus yang terkadang melibatkan pengumpulan data yang luas dan berbagai sumber informasi yang kaya dalam satu konteks. Pengolahan data statik. Untuk membuat kesimpulan dari temuan peneliti, pengelola data statik melibatkan pengurangan kompleksitas dan mengubah data menjadi format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Penyajian data. Data statik biasanya disajikan dalam satu dari dua cara, secara terbuka atau grafis. Tampilan tabel data lebih umum. Grafik menampilkan data sebagai grafik visual, sementara tabel biasa menampilkan data sebagai kelompok, kolom, dan baris. Data dapat disajikan secara grafis dalam berbagai cara, antara lain dengan poligon, histogram, distribusi frekuensi, dan OGIF. Hal ini dimaksud agar karakteristik dan kecenderungan distribusi data dapat digambarkan melalui tampilan data statik. Pengukuran pemusatan data. Pengukuran pemusatan data adalah nama yang diberikan untuk nomor tersebut. Jumlah ukuran pusat data rata-rata adalah nilai mewakili kumpulan data. Oleh karena itu, harus memenuhi persyaratan yang tertentu di bawah ini. 1. Harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. 2. Tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan atau outlier. 3. Harus stabil dari sampel ke sampel. 4. Harus mampu digunakan untuk analisis statik lebih lanjut. Pengukuran variabel data. 3 kelompok data yang ada di atas memiliki kualitas data yang berbeda, tetapi memiliki rata-rata yang sama. Sementara kelompok data sementara B lebih homogen daripada C. Grup data cukup homogen. Pengukuran apa yang harus dilakukan kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas?
Selain tendensi sentral, variabel ukuran juga diperlukan untuk memberikan ringkasan yang efektif dalam suatu distribusi data atau kumpulan data. Penyebaran nilai variabel relatif terhadap tendensi sentral dalam suatu distribusi, khususnya mean and rata-rata, menunjukkan seberapa besar nilai variabel menyimpang atau menyimpang dari tendensi sentralnya. Analisis korelasi. Apa sebenarnya korelasi itu? Suatu metode analisis yang merupakan bagian dari metode pengukuran asosiasi atau hubungan, dikenal dengan analisis korelasi. Serangkaian metode statistik bivariat yang digunakan untuk menilai kekurangan korelasi antara dua variabel secara kolektif disebut sebagai pengukuran asosiasi. Analisis statistik deskripsi. Ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Analisis statistik deskriptif. Tujuan statistik deskriptif adalah membuat data lebih relevan, mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, meringkas, dan menyajikan data. Ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Ukuran pemusatan data menentukan seberapa besar kelompok data yang diurutkan dan muncul saat pusat ditampilkan. Yang pertama yaitu mean. Nilai mean dari satu kumpulan data, satu grup, atau frekuensi dapat dihitung. Ada dua jenis nilai mean. Yang pertama yaitu mean populasi dan mean sampling. Rata-rata sampel disebut sebagai statistik dan rata-rata populasi disebut sebagai parameter. Yang kedua, median. Berikutnya adalah median. Angka yang jatuh tepat tengah data disebut median. Data harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk menghitung. Yang ketiga, modus. Modus nilai adalah metrik lain yang sering digunakan selain nilai mean atau rata-rata. Ukuran variabilitas data, rentang variansi, deviasi standar. Ringkasan variasi, rentang, dan heterogenitas. Pengukuran suatu kelompok akan disediakan oleh pengukuran variabilitas. Yang pertama yaitu rentang. Rentang adalah perbedaan antara skor terendah dan tertinggi atau jarak antara skor terendah dan tertinggi. Yang kedua, variansi. Variansi sama dengan jumlah kuadrat penyimpangan dan rata-rata dibagi dengan n-1 atau kuadrat rata-rata dari setiap skor ke rata-rata. Yang ketiga, deviasi standar. Rata-rata penyimpangan setiap angka dari rata-rata dalam satu set data dikenal sebagai deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata tunggal adalah selisih absolutnya dan dari nilai-nilai rata-rata dikalikan dengan jumlah titik data. Yang B, untuk pengelompokan data, deviasi rata-rata adalah penjumlahan simpangan mutlak antara setiap titik dan dengan nilai rata-rata dikalikan dengan nilai frekuensi dan dibagi dengan jumlah titik data. Distribusi frekuensi menurut Ridwan 2003 adalah pengorganisasian data mulai dari data terkecil hingga terbesar yang mengkategorikan jumlah data ke dalam kelompok yang berbeda. Tujuan penggunaan data yang telah diubah menjadi distribusi frekuensi adalah agar informasi lebih mudah ditampilkan. Temuan distribusi frekuensi tersebut nantinya akan digunakan dalam perhitungan statistik sebagai dasar untuk memilih cara menyusun visualisasi data statistik dan tidak distribusi kategorikal dalam menarik kesimpulan dari data. Diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram adalah representasi visual dan alat presentasi yang dapat digunakan untuk menampilkan fakta, instruksi, atau informasi spesifik. Yang pertama, diagram batang. Jenis diagram yang dikenal sebagai diagram batang menampilkan data sebagai batang atau persegi panjang. Dalam diagram batang, nilai tertentu atau potongan data diwakili oleh pendeknya batang.
Diagram Batak sering digunakan untuk melacak evolusi nilai data dari waktu ke waktu atau jenis data dengan banyak klasifikasi. 2. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan angka atau nilai sebagai lingkaran. Data dipisahkan menjadi beberapa lingkaran yang masing-masing mewakili nilai yang berbeda. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Analisis statistik inferensial adalah salah satu prosedur analitis yang ada digunakan untuk menarik kesimpulan dan menggeneralisasikannya ke populasi. Interval kepercayaan dengan menggunakan sampel dan teknik statistik tertentu. Interval kepercayaan confidence interval adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel dalam ruang tertentu. UJT dan UJZ, dua teknik pengujian yang paling penting dalam analisis statistik inferensial adalah uji studente atau Z-test. Metode analisis statistik yang disebut statistik inferensial sering digunakan untuk membandingkan perbedaan perlakuan di antara beberapa kelompok atau pengelompokan. Distribusi test student adalah distribusi berbeda yang harus digunakan untuk menemukan area di bawah distribusi sampling dan mengidentifikasi area kritis untuk sampel yang lebih kecil dan ketika standar deviasi tidak diketahui. Analisis ANOVA dan Chi-square. Uji ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih rata-rata populasi untuk memastikan apakah ada variasi substansial antara rata-rata populasi. Uji Chi-square juga digunakan untuk menggunakan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diprediksi. Jika ada perbedaan besar antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan, dapat ditentukan dengan menggunakan uji Chi-square. Dalam pemeriksaan data kategori atau non-parametrik, uji Chi-quadrat sering digunakan. Pengumuman statistik dalam penilaian, khususnya dalam metodologi penelitian kuantitatif, statistik memainkan peran penting dalam pengamatan modal. Perumusan hipotesis, pengamatan alat, pengumpulan data instrumen, kompilasi desain penelitian, pemeliharaan sampel dan pengolahan data. Perencanaan penilaian. Menurut Kalinger, rencana penelitian dalam rencana keseluruhan yang terdiri dari proyek-proyek penelitian untuk mendapat objektivitas dan validitas penelitian mengembangkan strategi penelitian ini. Pengambilan sampel. Teknik sampel melibatkan langkah-langkah umum yang mencantum di bawah ini. 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. 2. Menentukan teknik atau model sampel yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Analisis data. Seorang praktisi data harus lahir dalam analisis data, pemikiran statistis, dan pengakuan pemecahan masalah yang efektif diperlukan untuk menyelesaikan proses analisis data. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Aplikasi statistik dalam berbagai bidang. Pada dasarnya, statistika adalah studi tentang pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan membuat nilai berdasarkan hasil analisis. Perkembangan statistik di banyak sektor adalah sebagai berikut. Statistik dalam bidang sains dan teknik. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang juga menganalisis statistik. Statistik dalam ekonomi dan bisnis. Peran ini berkaitan dengan pengumpulan data ekonomi umum. 1. Kebijakan pemerintah terhadap inflasi. 2. Penurunan angka kemiskinan. 3. Pemerataan pendidikan dan pendapatan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Proses inovasi pengembangan perusahaan dan industri sangat bergantung pada statistik, misalnya mencapai kinerja yang mampu bersaing dengan keunggulan bidang industri lainnya. Statistik dalam kesehatan dan medis. Statistik dalam
sosial dan humaniora, ilmuwan memanfaatkan statistik dalam ilmu sosial dan ilmu alam untuk setidaknya 3 alasan khusus. 1. Pengambilan data melalui survei atau eksperimen. 4. Metode pengumpulan data mungkin pendaftaran, sensus, survei, dan eksperimen. Sensus adalah teknik pengumpulan data secara menyeluruh di mana setiap komponen populasi yang diteliti ditempatkan dan dihitung satu persatu. Selanjutnya pengujian hipotesis. Hipotesis adalah klaim yang masuk akal masih dipertanyakan. Selanjutnya pengembangan teori. Contohnya, jelas temuan penelitian akan menghasilkan teori-teori baru yang berharga jika banyak orang yang melakukan penelitian di bidang sosial. Perkembangan teori-teori baru ini kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai kesepakatan, perbedaan, dan persoalan. Perangkat lunak statistik. Software statistik juga dikenal sebagai statistik analisis perangkat lunak, mengacu pada teknologi yang membantu mengumpulkan dan menganalisis data yang landasan statistik sehingga penelitian dapat memperoleh wawasan tentang pola dan tren. Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu program yang dapat digunakan untuk analisis statistik. SPSS, kumpulan data besar dapat diperoleh dengan cepat oleh program SPSS IBM untuk menghasilkan wawasan untuk pengambilan keputusan penelitian. R dan Python. Dalam skenario ini, Python dan R pengembang biasanya menggunakan bahasa Python untuk masalah yang melibatkan penerapan program atau hasil dari pemrograman analisis data yang menerapkan teknik statistik ke dashboard atau aplikasi berbasis data. SAS, pengguna dapat menggunakan alat dan proses untuk analisis statistik dan visualisasi data pada platform berbasis plot ini. Diperlukan untuk memenuhi persyaratan analisis tertentu. Ini sebagian besar digunakan untuk pemodel statistik, melihat tren dan pola dalam data, dan membantu dalam pengambilan keputusan oleh analisis bisnis, ahli statistik, ilmuwan data, penelitian, dan ilmuwan lainnya. Etika dalam penggunaan statistik. Dalam statistik perlu mengedepankan banyak hal, terutama memakai etika dan penggunaan statistik. Mari bahas lebih dalam mengenai etika dalam statistik. Kode etik statistik. Kode etik statistik mencakup kejujuran dan integrasi dalam pelaporan data, pengamanan dan privasi data, hormati sudut pandang berbeda dan akui kesalahan secara terbuka. Jika ditemukan kesalahan, selidiki dan telusuri prosedur yang digunakan, menyesali semua jenis kesalahan, melarang plagiarisme, pemalsuan data, dan pemalsuan, menjauhkan diri dari pembalasan atau secara terbuka mengaku keahlian mereka yang secara ilmiah dapat menunjukkan kesalahan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tantangan analisis statistik. Data yang tidak lengkap. Kendala tidak lengkap dan kualitas data adalah rintangan pertama dalam pengolahan data. Informasi yang tersedia saat ini seringkali tidak mencukupi, salah, atau mengandung informasi palsu. Ini dapat mengakibatkan analisis dan penilaian yang buruk. Tren statistik. Tren statistik adalah teknik analisis statistik yang biasa digunakan untuk membuat perspektif histori atau parkiran. Perkembangan teknik analisis statistik. Analisis data statistik sudah mulai diterapkan di berbagai teknologi, khususnya media sosial, selain digunakan oleh berbagai bisnis. Misalnya, menawarkan kemampuan analitik untuk menentukan berapa banyak lalu lintas yang berasal dari media sosial, seperti berapa banyak suka, pengikut, dan lain sebagainya. Tren penggunaan statistik di era big data. Di era digital saat ini, analisis big data menjadi hal yang krusial bagi perkembangan organisasi dan bisnis. Alasan utamanya adalah bahwa analisis data akan memungkinkan pengungkapan pola dan tren terbaru setiap hari. Jika profesional SDM ingin memahami laju perubahan dan pola produktivitas kandidat dan pekerja, serta mengidentifikasikan solusi untuk mereka, informasi ini akan sangat membantu. Perkembangan bidang statistik di masa depan.
Kita sering menggunakan statistik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa menyadarinya. Bahkan dalam situasi sederhana seperti pekerjaan rumah, kantor, atau tempat lain. Banyak bidang termasuk ilmu alam menggunakan statistik secara ekstensif. Sensus penduduk merupakan salah satu dari sekian banyak penggunaan statistik di sektor publik. Penggunaan statistik umum lainnya saat ini termasuk penghitungan cepat atau penghitungan cepat hasil pemilu, polling atau metode polling, atau seperti yang digunakan sebelum pemilihan umum. Statistik dapat digunakan dalam pemrosesan untuk deteksi pola dan kecerdasan buatan. Statistik akan diperlukan di masa mendatang untuk mengelola data dalam jumlah besar. Tentu saja, mengelola data untuk suatu negara, apalagi seluruh dunia, bukanlah hal yang sederhana. Untuk mengelola data ini, diperlukan pemahaman statistik dan keahlian pemrosesan. Analisis data diperlukan untuk memproses data berskala besar, big data. Selain itu, volume data dalam skala global. Nah, demikianlah penjelasan lengkap dan menyeluruh mengenai statistik. Semoga kamu semakin paham dan semakin mengerti pentingnya ilmu statistik ini, apalagi dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kamsia.